bahas dulu definisinya startup di bukunya Eric Ries. Jadi di buku itu dijelaskan bahwa startup itu pada dasarnya adalah organisasi yang didirikan untuk menciptakan kebaruan di dalam sebuah kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Oke, jadi syaratnya satu adalah dia harus menciptakan sesuatu yang baru ya. Dan yang satu lagi, lu berada di kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Masihkah mendirikan dan bekerja di startup menjadi sesuatu yang menarik dan aman untuk para pekerja dan founder? Apalagi setelah kejadian-kejadian yang sebenarnya startup itu bukan membuat sebuah ide yang luar biasa, beda banget, lalu mencari investasi yang gede. Itu bukan definisi startup. Definisi startup sederhananya adalah membuat sesuatu yang baru, kemudian kamu menavigasi, mencari bisnis modelnya di dalam kondisi yang berubah-ubah tadi itu, agar kamu akhirnya bisa menemukan sebuah bisnis model yang profiting, tapi juga sustainable. Sustainable itu maksudnya apa? Dia bisa berjalan terus dan tumbuh. Sebuah perusahaan yang menciptakan inovasi yang baru yang kemudian menghasilkan value yang tinggi dan juga uang atau profit yang besar, sebenarnya bukan satu-satunya cara loh dengan mendapatkan investasi besar, menumbuhkan besar, valuasi tinggi, kemudian terbang ke bulan. Nggak juga. Ketika kamu punya kecepatan yang cukup tinggi dan bisa mendapatkan market lebih besar daripada orang lain sebelumnya, itu juga sebuah startup, tapi dengan modeling yang berbeda. Bisa jadi modeling marketingnya, bisa jadi modeling produk-produknya, bisa jadi modeling finansialnya. Gimana cara mendapatkan uangnya? Itu yang harus dilakukan startup. Cari bisnis itu nggak ada hubungannya sama harus dapetin investasi raksasa. No! Tujuannya startup adalah membuat sebuah bisnis model yang sustainable, tumbuh secara terus-menerus. Either kamu dapatnya dari investasi yang besar atau yang tidak, itu sama sekali nggak ada dalam definisinya startup. Jadi startup definisinya beda sama definisinya sebuah bisnis model dengan kecepatan tinggi di sebuah track yang berkelok-kelok, berubah-ubah terus belokannya. Startup tuh kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin startup, ada sesuatu yang baru, lu buat untuk dunia, untuk konsumen lu, di suatu kondisi yang memang berubah-ubah misalnya, ketidakpastian ekstrim. Untuk startup kayak gue aja yang berada di direct to customer, D2C, kita bicara misalnya waktu kita dirikan pertama kali, online sales itu masih sesuatu yang baru untuk kebanyakan orang Indonesia. Kita nggak tahu pasti apakah orang Indonesia akan oke membeli secara online. Gua inget 2016, 2017 orang masih pengen bayarnya itu pakai sistem transfer yang sebenarnya capek banget ngecekinnya dan banyak fraudnya. Belum ada potensi masalah seperti misalnya COVID-19 yang terjadi di tengah jalan, kita harus pivot mencari model baru yang harus tetap bertahan. Dan kemudian misalnya sudah COVID-nya selesai, yang terjadi malah bukan orang terusan beli di online, malah pindah ke offline lagi. Itu berubah. Terus selalu ada opsi membiayai startup kamu karena yang namanya investasi nggak selalu harus bentuknya series funding atau dengan cara membakar uang kamu. Bisa kok gedein perusahaan, of course nggak hyper growth, cukuplah high speed growth jauh di atas perusahaan-perusahaan lain dengan metodenya startup, tapi pembiayaannya tidak perlu pembiayaan bakar-bakaran duit. Kamu bisa membuat sebuah perusahaan yang tetap profiting dengan pertumbuhan yang sehat dan juga cepat, mengandalkan sumber-sumber keuangan lain. Mau itu investasi, pinjaman, dan keuntungan. Itu bisa dilakukan, itu sudah dilakukan, dan gue pernah membuktikan itu. Sekarang masih berjalan. Beberapa tahun yang lalu, dicela-cela actually sama seorang partner dari sebuah venture capital dari luar negeri. Hyper growth yang dia sarankan pada saat itu mengharuskan kita untuk menumbuhkan penjualan. Top line salesnya harus gede banget. In expense of kita nggak bisa profit di bawahnya karena banyak biaya ads, banyak diskon yang harus dilakukan ke konsumen, banyak harus melakukan program-program promosi yang gede-gede. Kenapa gue nggak mau? Gue bilang pada dia bahwa saya adalah perusahaan yang sudah profit. Gue tolak baik-baik, walau dimaki-maki itu pada saat itu. Kenapa? Begitu gue growth sangat besar,
tapi di bawahnya keuntungannya negatif, yang namanya peer-to-peer lending, bank, mau konvensional atau syariah, udah nggak akan tertarik sama startup gua. Kenapa? Bawahnya rugi. Artinya gua akan sangat tergantung sama